Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi. Di pagi hari ini masih bernuansa eh, Ramadan ya, bulan Ramadan. Ya langsung saja ini saya ingin berbagi cerita horor. Sambil nunggu ngabuburit kan ya seperti biasa lah. Kita dalam kondisi WFH ini ya daripada nganggur ya kita cerita-cerita dulu ya. Barangkali ini menghibur. Nah, cerita horor ini, oh ya, sebelumnya subscribe dulu ya. Subscribe dulu YouTube saya atau like atau komen dengan cara ngeklik tombol subscribe di bawah ini. Di bawah ini ya. Nah, kemudian kita langsung saja untuk lanjut ke cerita. Oh, belum mulai ya. Kok tiba-tiba lanjut? Ya. Oh ya, berarti cerita horor ini saya temukan atau saya dengar dari cerita teman saya yang punya teman. Nah, teman saya mempunyai teman, kemudian temannya tersebut yang mengalaminya. Langsung saja ya ceritanya ya. Oke. Itu pada tahun 2010. 2010. Waktu itu temannya teman saya ini sebut saja namanya adalah Bambang. Nah, si Bambang ini mempunyai hobi waktu kuliah itu. Hobinya adalah naik gunung. Nah, saat naik gunung, itu pada waktu itu dia naik gunung yang bernama Gunung Arjuna. Gunung Arjuna atau Arjuna itu ya letaknya di area Jawa Timur ya. Nanti browsing aja gunung tersebut dan potensi horornya di sana. Memang Gunung Arjuna ini terkenal dengan cerita horornya. Nah, pengalaman si Bambang ini waktu dia itu kuliah kan ada masa libur ya. Masa libur itu dia itu pergi ke Gunung Arjuna. Gunung Arjuna, dan kebetulan dia itu hobinya mendaki gunung itu secara sendirian. Nah, saat dia sendirian dan ingin menaklukkan Gunung Arjuna tersebut, dia itu berangkat di sore hari sekitar jam 3 ya. Mulai awal start itu dari bawah sampai atas. Nah, dia berjalan dengan tapak demi setapak. Dengan perjalanan tapak demi setapak ini, dia sampailah di hampir ujung dari puncak Gunung Arjuna ya. Gunung Arjuna. Kemudian dia itu menjelang maghrib. Saat menjelang maghrib, dia itu dalam hatinya, wah nanggung ini. Saya harus menyelesaikan perjalananku nanti biar bisa kemah di atas atau di puncak kan. Lah, di Gunung Arjuna itu kan terkenal angker. Lah di situ dia itu tiba-tiba ketemu sama seorang kakek. Nah, sama si kakek ini, dia itu si Bambang ini dinasehatin, nak jangan teruskan perjalanan dulu, istirahat dulu, ini masih maghrib. Terus si Bambang ini ngeyel. Tiba-tiba dia tidak menghiraukan kakek itu dan langsung saja menuju dengan langkah yang agak cepat lah untuk menghindari si kakek ini. Barangkali kakek ini kan pencari kayu atau mempunyai kebun di daerah situ ya, tapi kan gak mungkin itu. Nah, tapi tahu-tahu dia itu ternyata dikejar dan ya dibelakangi lah sama si kakek tersebut. Dia diingatkan kembali, ayo kita ke rumah kakek dulu, istirahat dulu, nanti habis maghrib kamu bisa lanjut lagi ke puncak tersebut. Nah, tahu nggak menau, dia itu tahu-tahu mau diajak si kakek tersebut mampir ke rumahnya dan untuk tujuan beristirahat. Senyampai di rumah si kakek tersebut, si Bambang ini dibuatkan oleh cucunya ya, dibuatkan minuman lah ya, sebut saja kopi kan masih muda biasanya ngopi kan. Yaitu dia sambil menunggu dibuatkan kopi, ternyata si Bambang ini ngantuk, kemudian dia terlelap
Dengan dia terlelap ini ini kelihatan muka saya. Maaf. Dengan kelihatan muka ini ya. Maaf kok fokusnya ke muka. Ya muka saya jelek ya, maaf. Yang penting ceritanya berlanjut ya. Si Bambang ini ngantuk. Kemudian dia ketiduran. Di saat ketiduran ini, gini aja lah enak. Di saat ketiduran, dia itu tahu-tahu menjelang pagi. Maaf ya, saya agak putus-putus karena saya kan sambil mengingat itu kejadiannya udah lama. Tahu-tahu udah pagi. Kemudian saat udah pagi sama dia dengarkan sambil terkantuk-kantuk itu dengar suara dari cucunya. Cucunya ini ngomong ke kakeknya, "Kek, kembaliin aja anak itu." Terus dia terbangun kan, si Bambang ini terbangun. Kemudian sama si kakek diberitahu, "Nak, kamu bisa melanjutkan, ini udah pagi, kamu ketiduran semalam, kamu bisa melanjutkan perjalananmu ke puncak Arjuna." Tahu-tahu paginya ini masih subuh ya, maksudnya tahu-tahu dia itu disuruh pulang. Kemudian, "Coba kamu ikutin cahaya ke sana." Tanpa sadar dia itu ngikutin seperti cahaya gitu. Dia mengikuti cahaya. Dia jalan. Nyampe setengah 5 atau jam 5 pagi itu dia tahu-tahu udah, baru sadar, kok saya bisa di belakang rumah. Lah, si Bambang ini bertanya-tanya. Terus dia ketemu ibunya waktu ibunya cuci piring di belakang rumah ya. Ibunya cuci piring di belakang rumah ini kok kaget sambil nangis-nangis. Bambang juga panik dan ikut nangis juga. "Loh, kenapa ibu saya nangis?" Ternyata usut punya usut, si Bambang ini dinyatakan sudah meninggal dan sudah dikubur, dan waktu itu sudah 40 harinya. Wah, alangkah gak kagetnya si Bambang mendengar cerita tersebut. Kemudian si Bambang ini bertanya kepada ibunya waktu sudah tenang kan, "Loh, gimana saya ceritanya, saya ini kok bisa sudah meninggal?" Tahu-tahu ibunya itu menceritakan bahwa si Bambang ini sudah ditemukan meninggal di area perkebunan belakang rumah. Kemudian waktu dikubur 40 hari sebelumnya ya dikubur. Kemudian kan orang-orang kampung kan pada penasaran. Kemudian, "Lah, terus siapa yang kita kubur waktu itu?" Nah, orang-orang bertanya kan. Lah, orang-orang pada berkumpul, penasaran dan bertanya-tanya. Kemudian, "Besok pagi ayo kita bongkar kuburan tersebut." Lah, maka dari itu besoknya langsung dibongkarlah kuburan tersebut dan ditemukan di dalamnya ada pohon pisang. Orang-orang pada bingung loh, padahal waktu itu yang dikubur ya jasad Bambang, kenapa kok sekarang jadi pohon pisang. Terus kemudian ada orang tetua di sana, dia menceritakan memang di Arjuna itu harus hati-hati, dan waktu menjelang maghrib para pendaki harus segera membuat tenda dimanapun dia berada waktu maghrib. Kalau dia terus ya nasibnya akan seperti Bambang. Untung si Bambang ini masih hidup sampai sekarang ya, dan itu menjadi sebuah pengalaman yang tak terlupakan. Itu jadi kita itu pesannya di sini saat mau saat kita mau mendaki gunung, kita harus berhati-hati, jangan lupa berdoa ya, membawa makanan yang cukup, kemudian harus
mengerti lah peraturan-peraturan hukum alam, mendengarkan kata orang tua saat mau menjaki gunung, apapun gunung itu ya. Yang penting bukan gunung kembar aja ya. Baik, itu aja ya cerita untuk pagi ini. Semoga bermanfaat dan menghibur lah dalam masa pandemi ini. Semoga kalian ini terhibur. Baik, saya tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, nama saya ya. Oh, tidak penting. Kan kapan lah kita kenalan di luar sana. Baik. Dadah, jangan lupa di subscribe ya.